Baik, Tadi aman sudah direkam. sebenarnya Pak di Jamal. layar itu bisa direkam sih di Zoom-nya. Oh iya, ada kode direkamnya ya, Pak. Iya, Oh baik. Gimana ada. Pak Jamal? Saya lanjut atau langsung ke Pak Samuel? eh, Tadi udah dijawab pertanyaan dari Mas siapa tadi? Iya, Oke. ya. Untuk sesi Intinya ya ada diskusinya dua pendekatan dulu aja. antara legal dan ilegal. Ya, ya. Untuk Pak Ibrahim dan tim mungkin terima kasih Pak karena sudah mempresentasikan hasil PKM-nya. Untuk diskusinya, kita udahin dulu untuk timnya Pak Ibrahim. Kita sekarang melanjut ke Pak Samuel dan tim. Silakan Pak. Waktunya singkat aja ya Pak. Baik, terima kasih. Karena memang kebetulan kita sudah lama nih Pak Jamal tidak menghadapi yang namanya Zoom. Jadi kadang ya banyak terlenanya. Itu yang pertama. Yang Iya, kedua, betul. kan manusia-manusia macam saya ini kan sudah Pentium 3 ini Pak ini. Jadi kadang banyak lupanya. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Um, Terima kasih kepada tim dari LPPM, Pak Susanto, Pak Jamal yang telah memfasilitasi sehingga kemudian terselenggaranya acara diseminasi ini yang merupakan salah satu kewajiban daripada dosen di Fakultas Hukum Universitas Pamulang untuk dapat menyebarluaskan informasi-informasi berguna bagi masyarakat. Selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan materi sedikit saja terkait dengan pertanggungjawaban eh, pelaksanaan PKM yang telah kami lakukan di SMA PGRI 2 Depok. Kepada abangda kami, Bang Ibrahim, kalau di lapangan kami sama-sama memanggil abang, saya tidak tahu di antara kami siapa yang lebih tua, karena saya panggil beliau abang, beliau juga panggil saya abang. Saya nggak tahu yang adik yang mana itu sampai sekarang itu. Saya mau tanya kepada ketua RT nggak ngerti juga gitu. Saya ngalah, saya yang adik. Baik, eh, izin mempersingkat waktu, rekan-rekan hadirin sekalian. Mohon bersabar melihat pembelajaran yang sedang saya hadapi. Eh, Bang Ibrahim, saya kebetulan saya mau menyampaikan slide. Apa harus dibuka dulu di sana ya, Bang Ibrahim? Sepertinya dengan keterbatasan yang ada saja, Pak Samuel. Oh begitu, baik, baik. Ya, Ah, baik rekan sekalian. Karena satu dan lain hal, mungkin saya sampaikan secara ringkas saja bahwa tadi sudah banyak disampaikan oleh abangda kami, Bang Ibrahim, terkait dengan kewajiban para dosen untuk menyampaikan pengabdian kepada masyarakat yang ternyata bukan lagi hanya merupakan tanggung jawab daripada mahasiswa yang sekarang banyak digalakan, tapi juga itu merupakan satu hal yang wajib dilaksanakan oleh para dosen. Nah, memang ada satu mungkin kebahagiaan tersendiri karena kami mendapatkan tantangan terbaru yang sebelumnya kami harus menyampaikan tentang materi-materi di instansi-instansi pemerintah yang mana para pesertanya adalah merupakan orang-orang yang sudah berumur gitu ya. Dan kali ini kami ditantang untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan terbaru. Kami harus menyampaikan materi-materi
di hadapan para remaja yang notabene dalam mengikuti pelaksanaan PKM lebih banyak uh, hadirnya daripada menyimaknya begitu. Baik, rekan sekalian, bahwa pelaksanaan PKM kemarin kami lakukan di SMA PGRI 2 Depok, yang mana itu merupakan salah satu institusi pendidikan yang menerapkan pendidikan berbasis teknologi. Jadi di dalam SMA tersebut bukan hanya diajarkan tentang hal-hal keilmuan yang bersifat umum, tapi juga disampaikan keilmuan yang bersifat pemahaman IT, bukan hanya pengetahuan IT, tapi memang pemahaman IT. Uh, di sana kami menemukan bahwa masyarakat pembelajar ini atau para pelajar ini lebih banyak berkutat pada hal-hal yang diajarkan oleh guru-guru mereka terkait dengan apa-apa yang di dalam silabus-silabus pembelajaran. Oleh karenanya, kami menyadari bahwa ancaman terbesar bangsa ini adalah dimulai daripada ketidakmampuan, ketidakberdayaan remaja kita dalam menghadapi bahaya-bahaya, baik bahaya yang nampak maupun bahaya yang tidak nampak. Kami mencermati bahwa bahaya narkoba merupakan bahaya latin yang harus betul-betul menjadi perhatian bagi segenap masyarakat Indonesia, khususnya dari para akademisi di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karenanya, kami mengangkat tentang tema bahaya narkoba bagi generasi muda penerus bangsa. Ketika kami sampaikan di sana, kami bisa menangkap bahwa para peserta banyak yang sangat-sangat tidak memahami tentang bahaya tersebut. Mereka hanya mengerti tentang narkoba, bahkan mereka tidak paham apa itu beda narkoba dengan narkotika gitu ya. Oleh karenanya, kami sampaikan hal-hal itu dengan metode-metode yang kami upayakan metode itu mampu ditangkap kemudian dicerna oleh mereka sehingga menjadi pemahaman dan keilmuan yang mendalam bagi mereka, karena itu buat kami sangat-sangat uh, penting, karena kami berharap bahwa mereka sebagai masyarakat pembelajar atau sebagai pelajar, mereka diharapkan mampu bisa untuk tampil menjadi agen-agen perubahan, agen-agen yang memberikan pemahaman-pemahaman bagi masyarakat umum yang ada, minimal yang ada di lingkungan hidup mereka. Nah, rekan sekalian, adapun tantangan-tantangan itu kita bisa melihat bahwa masyarakat pembelajar atau pelajar ini lebih banyak kemudian mendapatkan informasi-informasi yang justru informasi itu hanya dapat diterima secara sepihak, artinya tidak ada untuk diskusi atau mendapatkan penjelasan-penjelasan informasi tersebut lebih lanjut. Seperti misalnya yang paling terparah adalah bahwa informasi yang banyak didapatkan oleh para remaja, khususnya pembelajar ini, mereka banyak mendapatkan informasi dari media sosial, sehingga kemudian mereka hanya terbatas pada informasi yang mereka telan, dan kemudian tidak jarang informasi itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Dan hal tersebut dapat dibuktikan ketika kemudian kami melaksanakan interaktif, banyak di antara mereka yang mengajukan pertanyaan bukan sekedar untuk tahu, tapi sekedar menyelidik, seolah-olah mereka ingin tahu tentang misalnya bagaimana cara membuat narkoba itu sendiri. Contoh misalnya ketika kemudian mereka meminta kepada kami agar kami menyampaikan bagaimana materi-materi atau unsur-unsur yang terdapat dalam narkotika jenis sinte, gitu. Nah, hal itu kami harus bisa sampaikan secara bijak agar mereka tidak merasa terancam. Kemudian kami sampaikan bahwa hal itu merupakan kewenangan yang ada dalam kewenangan pihak yang berwajib, sehingga kami tidak atau tidak di kewenangan untuk menyampaikan itu tanpa izin daripada pihak yang berwajib. Hal yang demikian menjadi keprihatinan bahwa masyarakat pembelajar ini bukan lagi kemudian melihat apa sih yang harus mereka ketahui sehingga menjadi bahan bagi mereka untuk melakukan proteksi, tapi justru mereka seolah ingin mendapatkan informasi lebih supaya mereka bisa berperan aktif lebih jauh. Nah, rekan-rekan hadirin sekalian, Bang Ibrahim dan LPPM, perlu kami sampaikan bahwa kemudian
kami juga menyampaikan hal-hal yang perlu menjadi pemahaman mereka, dan terus terang kami menyampaikan gambaran-gambaran tentang misalnya mereka-mereka yang telah gagal dalam memperoleh kesuksesan dikarenakan ketergantungan mereka terhadap narkoba. Misalnya artis-artis lokal maupun artis-artis internasional yang semula mereka menjadi pujaan masyarakat kemudian menjadi terpuruk, bahkan secara fisik mereka kemudian hancur, dan itu disampaikan kepada mereka dari, mohon maaf, dari bentuk fisik mereka melalui audio video. Mengapa demikian? Karena harapan kami mereka kemudian sadar bahwa eh, pentingnya memahami bahaya narkoba bagi keberlangsungan hidup mereka, bahkan cita-cita yang mereka harapkan kemungkinan akan kandas karenanya. Nah, akhirnya kemudian di belakang bahwa para peserta maupun para guru di sana mengharapkan kepada kami, para dosen, untuk senantiasa melaksanakan PKM-PKM yang bermanfaat, khususnya terkait dengan pemahaman bahaya narkoba ini, agar dilakukan berkesinambungan supaya menjadi fungsi kontrol bagi perilaku dan rasa tanggung jawab generasi muda, khususnya para pelajar-pelajar di SMA PGRI 2 Depok. Kiranya singkat saja yang saya sampaikan kepada Bang Jamal. Terima kasih banyak. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samuel dan tim sudah mempresentasikan hasil dari pengabdian kepada masyarakatnya tentang narkoba ya. Boleh teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen jika ada yang mau didiskusikan. Recording in progress. Maksimal 2 pertanyaan untuk kelompoknya Pak Samuel. Boleh dari teman-teman mahasiswa, boleh? Silakan. Ada ayam jantan dari timur ini, Bang Jumaing. Apa kabar Bang Jumaing? Iya, Bang Jumaing dega ke gambar nah ini. Iya, Bila. Hai. Lagi menyimak ini Pak dosen. Oh, siap. Iya, Bu. Ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Kebetulan ada beberapa rekan-rekan di sini itu masih semester awal, Pak Jamal. Harapannya mereka mengikuti kegiatan ini, mereka tahu bahwa nanti karena mereka kan akan mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan PKM ini. Sehingga mereka berusaha mencuri ilmu dari kami itu saat ini. Ya, itu bagus itu, Pak. Satu mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, dari saya mungkin Baik, silakan Pak Jamal. atas kehadiran tim PKM dari Pak Samuel ataupun Pak Ibrahim di tempat mitra, kira-kira respon dan tingkat pemahaman yang dihadapi oleh teman-teman sekolah ataupun di tempat mitra seperti apa Pak? Apakah mereka cukup kebingungan atau gimana nih ketika Bapak Ibu menjelaskan tentang narkoba gitu? Itu mungkin ya minta tolong untuk ditambah. Tambahan aja sih mungkin buat Pak Ibrahim ataupun Pak Samuel. Silakan. Baik. Dari saya dulu ya, Bang Ibrahim ya. Ya, silakan. Jadi terus terang Pak Jamal, ini satu tantangan terbaru bagi kami itu ketika kami kemudian harus berbicara di hadapan anak-anak yang lebih banyak hadirnya daripada fokusnya begitu kan. Yang hadir banyak Pak, yang hadir banyak. Jangankan ketika keluarlah ilmu motivasinya itu. Sebelum saya menyampaikan materi yang terkait dengan narkoba, saya kemudian menceritakan tentang kisah-kisah sukses orang-orang yang memang fokus terhadap apa yang disampaikan orang lain gitu. Karena ini tantangannya luar biasa. Jangan nanti ketika kita menyampaikan materi, mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing, gitu. Oleh karenanya kami sempat menceritakan hal-hal yang penting yang kemudian menjadi pegangan bagi para orang-orang sukses gitu ya. Bahwa mereka bisa sukses itu karena yang fokus pada segala sesuatu, khususnya ketika mereka harus berhadapan terlebih lagi ketika ada sharing ilmu. Itu yang kita sampaikan.
Kemudian memang terus terang, Pak, ketika kita datang itu, mohon maaf ya mungkin karena kami hadir bukan sebagai guru mereka gitu, mereka menganggap kami sebagai tamu gitu kan. Jadi seolah-olah ya kami adalah pihak yang didengerin boleh nggak? Enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya itulah bahwa kami harus bagaimana caranya menguasai kelas. Maka saya berusaha mencuri perhatian mereka dengan kemudian menyampaikan beberapa joke. Kemudian saya menyelipkan tentang kisah-kisah sukses orang-orang yang sekarang sudah hebat. Dan alhamdulillah ketika kemudian mereka mulai fokus ke situ baru saya masuk ke materi. Kira-kira begitu Pak Jamal. Mungkin bisa sharing Bang Ibrahim mungkin. Oke, terima kasih Pak Samuel. Nah, Boleh terima kasih. tambahan Pak Ibrahim? Ya Pak, hampir sama sih. Namun saya tambahkan para guru, kepala sekolah khususnya itu kelihatan banget antusiasmenya. Untuk siswa itu kecenderungannya banyak worry mungkin ya, pasif, worry, dan itu dibutuhkan skill khusus public speaker terkait tadi Pak Samuel sampaikan, joke, motivasi, mungkin itu yang sebagai sebuah tantangan ke depan PKM tidak fokus pada materi, namun juga bagaimana menyampaikan materi secara asik, menyenangkan, enjoy, dan sisi humoris mungkin. Karena kecenderungan kalau dulu di kelurahan kan RT, RW, warga itu kan lebih ke terbuka. Kalau ini lebih ke tadi, betul Pak Samuel, kita dianggap tamu, orang asing, masih kayak gitu. Sehingga tantangan kita untuk lebih mengakrabkan agar materi itu dapat mungkin. Itu demikian Pak Jamal tanggapan singkat saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibrahim dan juga Pak Samuel dan tim serta teman-teman mahasiswa untuk sesi diseminasi dan sesi diskusinya mungkin kita cukupkan saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi memang PKM ini memang paling tidak, kalaupun kehadiran kita tidak direspon baik, paling tidak sedikit pemahaman lah mungkin yang ditangkap oleh mitra kita gitu. Nah, masalah nanti mereka mau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kita kembalikan kepada mitra itu yang bersangkutan. Nah, paling tidak itu sih yang harapan kita. Artinya edukasi-edukasi itu kan semakin sering kita berikan kepada masyarakat ataupun kepada tempat PKM kita, maka akan semakin terdengar dan bahkan mungkin eh, bisa jadi nanti di kehidupan akan diimplementasikan. Makanya kan PKM ini kalau bisa jangan pindah-pindah gitu. Makanya kita harus stay di tempat minimal maksimal 3 tahun, ya nggak apa-apa. Dikontrakin di surat kontrak ataupun di PKS-nya itu 3 tahun, ya nggak apa-apa. Karena kita ingin lihat sejauh mana nih dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika kehadiran kita di situ gitu. Itu sih lebih ke situ. Makanya kita ketika melaksanakan PKM tidak perlu muluk-muluk sebenarnya. Paling tidak kehadiran kita itu bisa nggak sih dirasakan dampak positifnya buat masyarakat. Nah, kalau misalnya kehadiran kita sudah bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, maka otomatis tujuan dari PKM itu sudah selesai gitu. Tinggal bagaimana mereka melaksanakan pembinaan terhadap diri mereka ke depannya, itu sih yang paling penting. Itu aja mungkin sedikit dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Ibrahim, Pak Samuel, dan tim yang sudah meluangkan waktunya sore-sore ini untuk peduli untuk mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakatnya, dan ini menjadi kewajiban kita semuanya. Dan buat teman-teman mahasiswa juga, terima kasih sudah bergabung di ruang ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini menjadi tambahan ilmu dan informasi buat kita semuanya, sehingga nanti ketika teman-teman mahasiswa berada di tengah-tengah masyarakat, cukup tahu posisi kita. Kita mahasiswa berarti kita harus memang bersikap dan memberikan kontribusi untuk masyarakat supaya kehadiran mahasiswa Unpam di lingkungan masyarakat itu ternyata ada efek baiknya gitu loh ketika teman-teman hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, saya bukan mantan aura kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Kecipir buah katuk, Bang Sapi'i bawa buntelan Pak. Pikir-pikir Cakep. mata mulai ngantuk, enaknya kita minum kopi biar kentelan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mantap. Terima kasih rekan-rekan Keren. Oke, sekalian yang terima hadir, kasih rekan-rekan Pak mahasiswa, Samuel, Pak mahasiswi, Ibrahim, dan Bapak Ibu yang sehat, lain. sukses Pak. selalu. Siswa. Teman-teman kasih. kelas Baik. semuanya, Baik. terima kasih Ketua. Sukses.
Terima kasih. Saya Baik, izin live ya, Bapak Ibu ya. baik. Ya, Saya Assalamualaikum. undur diri, Bang. ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi undur diri wabarakatuh. rekan-rekan Assalamualaikum. mahasiswa.